Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi UTS Fisika Dasar 2B-nya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 10. Soal nomor 10 ini itu masuk ke materi yang ada di minggu kelima, yaitu dengan topik listrik dinamis, konsep arus dan rangkaian listrik. Di sini untuk capaian soal nomor 10 mampu menjelaskan konsep arus listrik. Di sini soalnya pilihan berganda dengan tipenya itu mudah dan bobotnya itu 6 poin. Oke ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 10. Jadi di sini kalau kita lihat ya, di sini tuh ada gambar ohm. Ohm ini itu artinya hambatan atau R. Kemudian di sini ada gambar ampere. Ampere itu si arusnya. Kemudian di sini ada volt. Volt itu si tegangannya. Gitu ya. Jadi di sini tuh gunanya si ohm itu adalah menghambat si arus ini untuk mengalir. Gitu. Terus di sini kalau volt, volt itu kan tegangan ya. Tegangan ini itu bisa juga disebut sebagai gaya dorong atau gaya tekan supaya si arusnya ini tuh bisa mengalir. Gitu. Nah, kemudian apa sih itu arus? Jadi di sini arus listrik adalah jumlah total muatan listrik yang mengalir di kawat dalam suatu periode waktu tertentu. Atau disebut juga arus listrik itu adalah jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Oke, jadi ini adalah rumus si arus listriknya. Jadi saya ulangi, arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan soalnya. Oke, jadi di sini ada soal nomor 10 tipe yang A. Capaiannya mampu menjelaskan konsep arus dan kerapatan arus. Di sini soalnya sebuah mesin fak memiliki arus 0,11 ampere pada mode normal. Jadi di sini kita diketahui ada yang namanya mode normal. Pada mode normal ini itu memiliki arus atau I yang nilainya sama dengan 0,11 ampere. Kemudian kita lanjutkan soalnya dan 0,67 ampere pada mode standby. Jadi di sini tuh ada mode standby nih. Yang mana di sini nilai arusnya itu sama dengan 0,67 ampere. Mesin menggunakan beda potensial 120 volt. Jadi di sini tuh V-nya itu sama dengan 120 volt per menit. Di sini kan dia bilang per menit ya. Artinya di sini waktunya itu sama dengan 1 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ditanya ya, yang A, berapa besar jumlah muatan yang mengalir dalam mesin pada normal dan standby? Jadi di sini yang ditanya itu jumlah muatan yang mengalir pada mode normal dan jumlah muatan yang mengalir pada mode standby. Kemudian pertanyaan yang B, berapa besar energi yang digunakan pada kedua mode tersebut? Jadi yang ditanya itu kan berapa besar energi. Energi itu simbolnya E. Yang ditanya itu E pada mode normal dan E pada mode standby. Oke, langsung aja kita jawab. Kita jawab di sebelah sini. Nah, di sini kita udah tahu ya, rumus arus itu adalah arus sama dengan jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Gitu. Jadi ini adalah rumus arus. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaan yang A. Yang akan ditanya jumlah muatan pada mode normal dan jumlah muatan pada mode standby. Artinya kita pengen mencari Q-nya, gitu kan. Nah, supaya kita bisa mendapatkan Q ini, T-nya itu kita kali ke I. Gitu ya. Jadi rumusnya Q sama dengan I dikali T. Jadi ini adalah rumus muatannya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba langsung aja masuk ke mode normalnya. Jadi pada mode normal, muatan itu sama dengan I dikali T. Nah, di sini kita masukkan nih I pada mode normal, yaitu 0,11 ampere. Kemudian dikali T-nya. T ini nilainya 60 detik, jadi kita masukkan 60. Nah, ini tinggal dihitung aja nih. Kalau kita hitung, hasilnya sama dengan 6,6. Satuannya apa? Satuannya kolom, karena di sini yang ditanyakan muatan ya. Muatan itu satuannya kolom.
gitu. Jadi ini jumlah muatan yang mengalir pada mode normal. Kemudian kita coba lihat yang mode standby. Nah, untuk menghitung jumlah muatan yang mengalir pada mode standby, rumusnya sama. Rumusnya yaitu Q sama dengan I dikali T. Nah, di sini tinggal kita masukkan I pada mode standby, yaitu 0,67 ampere. Kemudian dikali T. T-nya itu 60 detik. Ini kalau kita hitung, maka hasilnya menjadi 40,2 satuannya kolom. Jadi ini adalah besar muatan yang mengalir pada mode standby. Gitu ya. Jadi ini adalah jawaban untuk soal yang A. Sekarang kita akan menjawab soal yang B. Yang B di sini berapa besar energi yang digunakan pada kedua mode tersebut. Nah, sebelum menjawab soal yang B ini, saya pengen kasih catatan kepada teman-teman. Jadi nanti di sini tuh ada yang namanya daya. Oke. Jadi di sini tuh ada yang namanya daya listrik disimbolkan dengan P. Kemudian ada yang namanya energi listrik disimbolkan dengan E. Gitu ya. Nah, di sini kalau daya itu rumusnya P sama dengan VI. Ini adalah rumus daya. Nah, kalau rumus energi listrik, E itu sama dengan daya dibagi waktu. Gitu. Nah, di sini kan daya itu kan rumusnya VI ya. Jadi VI per T. Gitu. Jadi ini adalah rumus daya dan ini adalah rumus energi. Oke, sekarang kita akan jawab soal yang B. Yang pertama kita akan hitung dulu energi yang digunakan pada mode normal. Nah, di sini rumus energinya kan ini ya. Rumus energinya itu ini. Jadi bisa kita tulis energi itu sama dengan VI dibagi T. VI dibagi T. Atau disingkat Fit ya. Jadi energi sama dengan Fit. Gitu. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja. V-nya itu kan di sini 120. Kita tulis 120 dikali I. I-nya di sini adalah I pada mode normal. Yaitu 0,11 ampere dibagi dengan T. T-nya itu 60 detik. Nah, ini kalau kita hitung, kita akan mendapatkan nilai energinya sama dengan 0,22 Joule. Jadi ini adalah energi yang digunakan pada mode normal. Oke, sekarang kita akan mencari energi yang digunakan pada mode standby. Nah, di sini rumusnya sama ya. Jadi rumusnya itu E sama dengan Fit. VI per T. V-nya di sini itu nilainya 120 volt dikali I. I-nya I yang pada mode standby, yaitu 0,67 dibagi T. T-nya itu 60 detik. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Kalau kita hitung hasilnya itu menjadi 1,34 Joule. Jadi ini adalah jawaban untuk energi yang digunakan pada mode standby. Gitu. Oke ya, jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 10 tipe yang A. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 10 tipe yang B.